Setelah Ramadan kita masih kenceng nggak pegang Qurannya? Apa malah semakin jauh? Sayup-sayup tak terdengar. Karena kita yakin secara spiritual kalau sholat subuh kita beres berjamaahnya, atau secara umum sholat 5 waktu kita tuh beres. Kita tuh nggak butuh mikir rezeki yang kenceng-kenceng lah. Nek rekoso sabar, nek enak syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Orang yang bertakwa ini di sini dikategorikan mereka mengambil apa yang diberikan Rabb-nya kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Takwa yang pertama adalah dunia ini diambil, tapi diperuntukkan untuk mendukung hal-hal yang baik. Di antara hal-hal yang baik di sini dikatakan mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Ini angel ini. Duduk kelas ini. Nek okeh tidur, oke. Nek sedikit tidur, kayak saya yang sudah 60 tahun aja, pilih tidur dibandingkan sholat malam. Gak tahu kalau Ustadz Obi. Lalu yang lain yang dikatakan baik itu pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Jadi jangan merasa bondo yang dititipkan Pak Wagianto, Pak Heru itu spesial untuk dirimu sendiri. Ya termasuk saya, termasuk PT UBS. Karena dikatakan bahwa harta benda ini itu sebetulnya ada milik orangnya yang miskin. Jadi kamu tuh punya hak. Lah nek PT UBS ora peduli, artinya kita mengabaikan menjadi orang yang baik. Orang baik tadi salah satu kriteria menjadi orang yang takwa. Orang takwa di sini dikatakan punya hak menduduki surga. Hari ini disikat dengan takwa tawakal. Dari penceramah pertama Ustadz Obi, semuanya diberondong urusan takwa. Ya, jadi ayo kita berkontribusi menghidupkan PT UBS ini, tapi PT UBS juga harus paham bahwa haknya fakir miskin, haknya duafa, baik yang meminta atau tidak meminta itu juga harus dipikirkan. Lalu yang lebih penting secara
spiritual, saya berharap bahwa langkah di manajemen ini ada dua. Langkah profesional yang tadi sudah banyak disampaikan Pak Heru. Tapi bagi saya lebih yakin pakai langkah spiritual. Jadi evaluasi terkait diri kita masing-masing, terkait dengan sholat kita. Apakah sudah sesuai yang diharapkan Al-Quran dan As-Sunnah? Nek lanang itu ya diusahakan tepat waktu, diusahakan berjamaah. Wabil khusus sholat subuh berjamaah. Ini yang penghuni rumah tahfiz harus lebih kenceng. Saya juga walaupun diem mengevaluasi siapa yang sering bolos sholat subuh berjamaah. Ini menjadi kendala support rezeki juga kan. Karena kita yakin secara spiritual kalau sholat subuh kita beres berjamaahnya, atau secara umum sholat 5 waktu kita tuh beres, kita tuh nggak butuh mikir rezeki yang kenceng-kenceng lah. Yang rezeki itu tidak harus duit loh ya. Rezeki tidak harus materi uang. Istri yang enak dilihat itu rezeki. Orang kudu ayu. Ya. Anak kita yang sehat-sehat, anak kita yang jarang nangis, diatur gampang, itu juga rezeki. Nah, salah satu langkahnya ya beresi urusan spiritual kita. Spiritual yang paling puncak itu adalah masalah sholat. Itu kita evaluasi. Yang kedua, masalah dengan keakraban Al-Quran. Setelah Ramadan kita masih kenceng nggak pegang Qurannya? Apa malah semakin jauh? Sayup-sayup tak terdengar. Karena sekarang serangan dari program-program YouTube ya, AI, Meta, waduh, antara berita yang benar sama enggak itu sekarang cukup sulit ya. Penanggulangan yang paling gampang itu ora nonton. Wes teknologi seperti itu ya usul yang paling gampang rasanya ke HP, sama misalnya kayak gledake wes. Arep berita karepmu ora karepmu. Informasi itu benar apa enggak ya kita enggak terlibat di dalamnya. Itu malah merdeka. Tapi kalau kita haus semua dibukai, semua dicari, wah, keakrabanmu terhadap Al-Quran juga hilang karena waktumu habis untuk kulik-kulik ya berita. Padahal beritanya ini sampah semua sekarang. Kalau kita lihat yang ngetren itu kan proses yang aneh-aneh ya. Perkelahian, perselingkuhan. Ya seputar itu saja. Nek rodok seneng ya paling urusan pamer-pamer ya. Liburan, kemewahan, keluarga artis dan sebagainya. Ini sangat jauh dengan amalan-amalan Ramadan. Jadi puncak dari Ramadan itu harapannya kan la'alakum tatakun. Itu masih PDKT. Tapi kita harus tahu hikmah dari takwa itu sendiri. Tadi udah dikupas sama Ustadz Obi di ayat yang lain. Penceramah pertama juga yang sama. Takwa itu kan dimensinya banyak. Tetapi kita harus bisa memahami amalan puasa itu hakikatnya di mana. Jadi kalau saya melihat puasa itu minimal ada 3 elemen yang harus kita angan-angan, yang harus kita pikirkan, yang harus kita pertahankan. Amalan yang pertama di waktu kita berpuasa ya, tidak makan, tidak minum ya. Ternyata kondisi kita itu sangat lemah. Kondisi kita itu tidak punya daya.
Artinya kita harus mengakui bahwa yang maha kuat, yang maha punya segala sesuatu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi puasa itu ada elemen dimensi tauhidnya. Oh ternyata aku nggak makan, nggak minum gitu tidak berdaya. Juga dimensi kepedulian. Oh nek rama kan nggak minum tuh yo, nek orang lain itu juga kondisinya seperti apa yang kita rasakan. Sehingga harusnya kita muncul bagaimana saudara-saudara kita tuh bisa makan, bisa minum, supaya mereka juga mempunyai kekuatan. Yang salah manajemen kita ajarkan supaya urusan makan itu nomor satu. Urusan makan itu seperti urusan nyowo. Naik HP itu bukan nyowo. HP sing rego 2 juta dengan harga yang 15 juta itu enggak ada pengaruhnya dengan nyowo. Tapi nek dengan mangan dengan enggak makan itu urusannya dengan nyawa. Nah, ini memberikan gambaran kalau kita nggak makan, nggak minum itu kita menjadi orang yang lemah, dan yang paling kuat itu adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lebih mengakui bahwa Allah itu maha besar. Ini yang pertama. Yang kedua, hal-hal yang halal yang harusnya itu punya makanan saya, punya minuman saya, tetapi tidak kita makan waktu kita puasa. Artinya kita harus bisa menjadi orang yang sabar, orang yang bisa menahan, orang yang mampu ngempet. Jadi orang takwa itu salah satunya kan ngempet. Ngempet nesu, lomo nomor 1, ngempet nesu terus memaafkan orang lain. Itu takwa. Lah puasa itu ada unsur bagaimana sesuatu yang halal itu menjadi tidak kita eksekusi, tidak kita laksanakan. Kita tidak makan, kita tidak minum, walaupun itu milik kita. Artinya kita ada kesabaran, kita ada waktu untuk menahan. Dalam hidup ini juga harus sama, dalam pekerjaan juga harus sama. Kalau jenjangnya itu masih di bawah ya harus menahan. Untuk menjadi bos itu juga waktunya panjang. Jadi jangan sampai yang masih masuk gaya seperti bos umpamanya. Ini nggak menahan, nggak sabar. Tapi sisi lain yang jadi bos juga jangan mentang-mentang aku bos. Karena di situ ada tadi disampaikan hak fakir miskin, hak duafa. Artinya yang kedua adalah unsur sabar, unsur menahan. Lalu dalam puasa juga hal yang paling enak itu sebenarnya kan adzan maghrib. Puncak orang puasa itu yang paling dinanti itu ya adzan maghrib. Itu menunjukkan bahwa waktu masuk adzan maghrib kita tuangkan rasa syukur kita. Setelah kita minum, kita makan sedikit, badan terasa segar. Di situ kita sangat bisa menghargai makanan, walaupun tidak enak pun menjadi enak. Kita tidak milih-milih makanan enak itu harus mahal. Makanan enak itu harus di restoran yang besar, yang punya nama, yang ngetren dan sebagainya. Di situ kita diajarkan rasa syukur yang sangat sederhana. Air putih, kurma 3 itu juga bisa memuaskan waktu kita buka puasa. Artinya kita sudah bisa menghadirkan Allah lewat rasa syukur dengan air putih, dengan kurma kalau ada. Nah, enggak ada ya sawu atau salak atau apa. Jadi waktu 1 bulan puasa ini kita harus bisa mengkombinasikan bagaimana kita bisa mentauhidkan Allah, kita bisa menomorsatukan Allah, kita juga bisa melatih kesabaran, melatih segala hal-hal yang bisa bikin kita nggak nyaman. Tadi di penceramah kan unsur yang ketiga itu adalah ikhlas dengan takdir. Salah satu ciri khas takwa itu yang ketiga tadi adalah ikhlas dengan takdir. Nah, takdirmu sekarang itu seperti apa harus ikhlas. Karena hidup ini pada dasarnya nggak bisa milih. Mau ditakdirkan rezekinya banyak, sedikit, sempit, longgar, itu semuanya tinggal kita jalani saja. Yang main adalah kesabaran. Dan kalau pas puncak enak atau pas di momen yang enak, ya kita bersyukur. Kembali kepada teori orang Islam itu hebat. Nek rekoso sabar, nek enak syukur. Nah ini kita pegang terus, kita mainkan dalam hidup ini. Karena dua-duanya sabar dan syukur itu adalah kebaikan. Dan yang paling utama bagaimana kita bisa menomorsatukan Allah dalam segala urusan.
Ya, jangan menomorsatukan ego kita. Kalau kita sudah menomorsatukan ego kita, maka di belakang-belakangnya kita akan rumusnya ruwet. Tapi kalau Allah yang nomor satu, insya Allah semuanya enak, semuanya sederhana, semuanya alami, organik. Makan sederhana enak, karena itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pekerjaan yang kelihatan rekoso juga enak. Teman-teman pekerjaan kita yang akrab, guyub, rukun, itu juga enak. Sing rada nyelekitke ati, ya harus sabar. Nggak usah terus direspon, terus gelut dan sebagainya. Karena tingkat pemahaman orang itu berbeda-beda, sehingga kita yang setel, oh aku tak tahan, oh nek dia tetap ngayal wae, ya kita ampuni kesalahan mereka. Jangan kita respon atau kita balas. Itulah makna dari puasa yang diimplementasikan lewat ketakwaan. Dan yang selanjutnya tadi Ustadz Taufik menyampaikan mewakili karyawan ya. Dalam hal ini kalau saya tadi Pak Heru sudah disinggung, saya mewakili PT Ukhuwah Berkah Semesta sekaligus pribadi ya. Apabila hal-hal ada peraturan, kebijaksanaan ataupun semuanya yang tidak berkenan di hati seluruh karyawan PT UBS, saya memohonkan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ke depan kita bisa memperbaiki kondisi kita masing-masing di posnya masing-masing. Kita nggak usah khawatir bahwa orang iman itu digantungkan kepada Allah. Hidup itu yang ngatur Allah. Nanti kita mati pun juga yang ngatur Allah. Nek kelaparan bareng, ya sing ngatur. Jadi tenang saja nanti. Jadi saya mohon segala kesalahan yang ada di PT Manajemen ini dimaafkan, dan ke depan coba kita akan bersama-sama. Saya minta kontribusinya ini supaya lebih baik itu seperti apa. Karena PT ini kepenginnya itu ya ada kontribusi, tapi ada distribusi yang berkeadilan. Artinya itu kalau yang kualitas ihsan, kualitas yang di atas ihsan itu juga dapat kontribusinya ya di atasnya. Tapi kadang-kadang karena pekewuh tadi sehingga dapatnya rata-rata. Demikian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.